Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar fungsi logaritma. Video ini merupakan lanjutan dari video part 1 yang membahas tentang konsep dasar dan sifat-sifat logaritma. So, sebelum kalian lanjut video ini, kalau kalian belum nonton video part 1-nya, harap nonton dulu ya, agar kalian paham untuk mempelajari fungsi logaritma ini. Bagi yang udah nonton part 1-nya, yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memetakan x bilangan real dengan aturan fx sama dengan a log x. Jadi kalau kemarin, di konsep dasar dan sifat-sifat, kita cuman kenal nih yang namanya 2 log 8, atau mungkin 1/3 log 27, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi logaritma yang membedakannya itu adalah muncul variabel X atau variabel lain ya. Cuman biasanya pada umumnya kita menggunakan X. Nah, di sini di domain rusnya ini bentuknya tuh udah bukan bilangan lagi, tapi dalam bentuk X gitu, dalam bentuk huruf atau variabel gitu ya. Ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Ini lebih singkatnya sih secara matematisnya ya, yaitu F yang memetakan X ke A log X. Nah, jangan lupa, syaratnya tetap harus berlaku juga, yaitu A-nya ini harus positif dan A-nya nggak boleh 1. A itu apa sih? A itu basisnya ya. Nah, A ini basisnya, dan sedangkan X-nya ini menduduki numerusnya. Syaratnya tetap sama, yaitu harus positif. Lebih singkatnya lagi, fungsi logaritma ini dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan a log x. Numerusnya ini nggak mesti x ya. Jadi numerusnya ini tuh bisa beragam. Bisa x tambah 1, bisa x min 1, bisa x kuadrat. Beragam. Ini ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam fungsi logaritma. Yang pertama nih, Y sama dengan 2 log X. Basisnya 2, numerusnya X. Oke. Yang kedua, Y sama dengan 3 log X tambah 1. Tuh kan, numerusnya berubah ya. Jadi bisa macam-macam, nggak mesti harus X aja. Di sini basisnya 3, numerusnya X tambah 1. Contoh ketiga, Y sama dengan 4 log 2X, numerusnya 2X, basisnya 4. Dan contoh keempat, Y sama dengan 3 log X kuadrat min X min 6. Nah loh, numerusnya bukan lagi X nih. Numerusnya udah dalam bentuk kuadrat. Jadi di sini nanti bakal menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih cara menentukan domain fungsi logaritma. Jadi kalau kalian ngebahas tentang fungsi, itu pasti erat kaitannya dengan istilah domain atau daerah asal. Nah, ini nih kata kuncinya. Numerusnya itu harus positif sesuai dengan syarat tadi ya di fungsi logaritma. Kalau si numerusnya itu harus positif atau harus lebih besar dari 0. Kita gunakan contoh-contoh yang tadi ya untuk menentukan domainnya. Nih, contoh pertama, ada Y sama dengan 2 log X. Di sini numerusnya kan X ya. Nah, karena numerusnya harus positif, ya udah kalian cukup kasih tanda nih, X lebih besar dari 0. Itu udah menandakan kalau numerusnya udah positif. X anggota bilangan real. Ini kayak penekanan aja sih kalau si X ini tuh berlaku untuk semua anggota bilangan real, kayak gitu ya. Selanjutnya, contoh 2, Y sama dengan 3 log X tambah 1. Nah, di sini kan numerusnya X tambah 1. Domain itu numerusnya harus positif, berarti X tambah 1-nya ini kan harus positif. Harus lebih besar dari 0. Nah, biasanya tuh kalau domain harus X-nya itu berapa gitu. X-nya itu posisinya di mana, lebih besar dari mana, atau lebih kecil dari mana gitu. Jadi harus lebih jelas. Makanya di sini plus 1-nya kita pindah ruasin aja ke kanan. Jadi X lebih besar dari 0 dikurang 1 gitu ya. X lebih besar dari negatif 1. Nah, ini domainnya. Jadi, X-nya lebih besar dari negatif 1, X-nya anggota bilangan real. Selanjutnya, Y sama dengan 4 log 2X. Numerusnya 2X, maka jadinya kan 2X lebih besar dari 0. Nah, di sini kan berarti X lebih besar dari 0 per 2. 0 dibagi 2, ya 0. Gitu ya. Kalau ada yang masih bingung nih, kenapa 0 dibagi 2, 0 gitu ya. Udah gini aja gampangnya. Kalian nggak punya
kalian punya 0 kue. Jadi kalian nggak punya kue sama sekali, tapi pengen ngebagi kedua orang. Gimana caranya? Ya pasti orang-orang itu pasti nggak akan dapat kue. Toh kalian juga nggak punya kue, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Y sama dengan 3 log X kuadrat min X min 6. Nah, ini nih bentuk kuadrat. Di sini, tadi udah dikatakan, kalian harus mahir dulu nih pemfaktoran di kelas 9-nya. Kita coba nih ya. Numerusnya kan X kuadrat min X min 6. Berarti X kuadrat min X min 6-nya ini harus lebih besar dari 0, karena numerusnya itu harus positif dalam menentukan domain itu. Nah, karena bentuk kuadrat ini, maka harus ada proses pemfaktoran. Ini jadinya X min 3, X plus 2 lebih besar dari 0. Setelah itu, pembuat nolnya, nah pembuat nolnya ini kan ada X1, jadi kalau yang ini kita anggap X1, ini X2 ya. X1 dikurang 3 sama dengan 0, dan X2 ditambah 2 sama dengan 0. Ini pakai pindah ruas, jadinya X1 sama dengan 3, terus X2 sama dengan negatif 2. Gitu ya, gampang ya. Selanjutnya kita pakai garis bilangan. Posisi X1-nya ini kan 3 ya. Tapi karena ini tanda pertidaksamaannya ini nggak pakai sama dengan, jadi bukan kayak gini. Maka si posisi di 3-nya ini seperti ini, dibolongin gitu, nggak penuh. Nah, selanjutnya X2-nya ini min 2, berarti di sini. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya, karena di sini ada 3 daerah yang terbagi ya, ada yang sebelah kiri min 2, ada yang di antara min 2 dan 3, dan ada yang sebelah kanannya 3. Kita coba ambil salah satu titik bantu nih. Misalkan, mau diambil 0. Jadi 0-nya ini kalian substitusikan ke X kuadrat min X min 6-nya, kayak gini. Kalau X-nya 0, ketika disubstitusikan kan jadinya 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6. Gitu ya. Ini kan berarti 0 kuadrat ya 0. 0 dikurangi 0 dikurangi 6. Berarti hasilnya adalah berapa? 0 dikurang 0, 0 dikurang 6. Berarti negatif 6. Negatif 6 ini positif apa negatif? Ya tentu negatif ya, tentu kurang dari 0. Maka daerah yang ada si 0-nya ini, berarti daerah yang di antara negatif 2 dan 3 ini bertanda negatif. Gitu. Kalau kalian mau uji lagi salah satu titik di sini, misalkan ngambil X sama dengan negatif 4, terus nanti kalian substitusikan ke X kuadrat min X min 6, hasilnya positif apa negatif, itu boleh ya. Tapi kalau biasanya nih, kalau dibentuk kuadrat, kalau di sini udah negatif, jadi selang-seling gitu. Kalau di sini negatif, di sininya positif. Terus di sini negatif, ya di sininya positif. Nanti kalau misalkan ada 5 daerah, berarti setelah positif nanti ada negatif lagi. Setelah negatif nanti ada positif lagi. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih besar dari 0, atau tanda positif kan lebih besar dari 0 itu menandakan suatu bilangan yang positif. Maka daerah yang diambil adalah ini, yang daerah positifnya aja gitu. Berarti ini daerahnya nih, yang ini. Kalau ditanya domainnya itu jadinya apa gitu? Maka domainnya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari 3. X anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan lanjut gimana sih cara menentukan asimtot fungsi logaritma. Mungkin kata asimtot ini nih baru pertama kali didengar di kelas 10 ini ya. Nah, jadi asimtot ini adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0. Jadi gini nih, misalkan nih, tadi kan katanya asimtot itu adalah suatu garis lurus. Jadi ada garis lurus, terus didekatkan dengan kurva lengkung. Misalkan kurva lengkung. Jadi si fungsi logaritma ini kalau digambarkan jadinya kurva lengkung ya. Misalkan ada kurva lengkung nih. Awalnya kurva lengkungnya kayak gini. Tapi semakin lama semakin mendekat ke si garis lurusnya. Kayak gitu, semakin lama semakin mendekat. Tapi dia hanya mendekat aja, nggak mungkin nih si kurva lengkungnya nanti berpotongan kayak gini contoh nih misalkan. Kayak gini. Nah, ini bukan dikatakan asimtot si garis ini. Tapi kalau misalkan ini ada kurva lengkung, terus ada sebuah garis lurus, di mana si kurva lengkungnya itu semakin lama semakin mendekat dengan si garis lurusnya, tapi nggak pernah terpotong. Maka si garis lurus ini dikatakan asimtot. Biar lebih tergambar lagi, coba kita pelajari yuk dari contoh-contoh yang udah ada, kita cari asimtotnya di mana gitu.
Nih, jadi kalau tadi di domain ada syaratnya, numerusnya harus positif, di asimtot pun ada syaratnya gitu. Numerusnya itu harus sama dengan 0. Kita coba di contoh 1. Nih, kalau di contoh 1, kan Y sama dengan 2 log X ya. Numerusnya kan X ya. Maka asimtotnya cukup disama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Kalau digambar, ada kayak gini nih gambarnya. Nih, X sama dengan 0 itu kan sama aja kayak sumbu Y. Nih, X sama dengan 0 tuh. Nah, gambar kurva lengkung dari si 2 log X itu ini yang biru. Tuh. Jadi ini tuh semakin dekat, tetapi tidak saling berpotongan gitu. Semakin dekat, jaraknya semakin mendekati 0. Ini kalau di zoom, sebenarnya dia nggak deket banget kayak gini ya. Jadi ada jarak juga, cuman jaraknya kecil banget. Nah, itu yang dikatakan asimtot. Jadi asimtotnya itu ini, yang X sama dengan 0. Selanjutnya, contoh nomor 2 ya. 3 log X ditambah 1. Numerusnya itu adalah X ditambah 1. Maka asimtotnya itu adalah X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini benar ruas. Jadi min 1. Nah, digambarin kayak gini nih. Di sini kan kurva lengkungnya ya. Dia mendekati suatu garis lurus nih. Nah, garis lurusnya ini adalah X sama dengan min 1. Si kurvanya makin mendekat dengan si garis lurusnya, tetapi tidak saling berpotongan. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh ketiga, yaitu Y sama dengan 4 log 2X. Numerusnya adalah 2X. Asimtotnya berarti di sini 2X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 per 2. Jadi X-nya adalah 0. Setelah itu, ketika melihat grafik fungsinya, maka di sini garis X sama dengan 0 ini menjadi asimtotnya. Kurva lengkung ini merupakan grafik fungsi 4 log 2X. Dia mendekati garis X sama dengan 0, tetapi tidak berpotongan gitu. Jadi hanya mendekati dan jaraknya itu semakin kecil, mendekati 0 juga. Hanya mendekati ya. Selanjutnya contoh keempat, yaitu Y sama dengan 3 log X kuadrat min X min 6. Di sini kan numerusnya itu adalah X kuadrat min X min 6. Maka kita sama dengankan numerusnya dengan 0. Seperti ini, kita lakukan pefaktoran seperti tahap sebelumnya, maka diperoleh X1 min 3 sama dengan 0, dan X2 plus 2 sama dengan 0. Dan asimtotnya berarti X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 2. Maka di sini terdapat dua buah asimtot ketika digambarkan akan seperti ini. Di sini kan garis X sama dengan negatif 2 nih. Ini ya. Sedangkan X sama dengan 3, di sini garisnya. Jadi nanti tuh si grafik 3 log X kuadrat min X min 6-nya itu mendekati si garis asimtotnya gitu. Garis X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3 seperti ini. Jadi ada dua buah asimtot. Sebenarnya untuk asimtot ini ada istilahnya asimtot datar, asimtot miring, sama asimtot tegak. Kalau yang di sini kasusnya, keempat kasus ini adalah asimtot tegak, yang vertikal. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi logaritma. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian harus membuat tabel pasangan koordinat titik-titik bantu. Kedua, kalian harus memplot titik-titik bantu yang telah diperoleh pada langkah pertama ke dalam koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah, kalian harus menghubungkan titik-titik bantu tersebut dengan sebuah kurva mulus. Mudah kan ya? Kita coba di contoh berikut. Sebelum masuk ke contoh, jadi, grafik fungsi logaritma ini pada video ini akan dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama itu ketika basisnya adalah lebih besar dari 1. Yang kedua adalah basisnya di antara 0 dan 1. Untuk contoh yang A lebih besar dari 1, di sini ada sebuah contoh di mana kita diminta untuk menggambar grafik fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Jadi di sini A-nya itu kan 2 ya. Nah, 2 ini lebih besar dari 1. Nanti kita bisa bedakan gimana sih grafik yang A-nya ini lebih besar dari 1 dan A-nya ini di antara 0 dan 1 kita lihat. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang udah dijelaskan tadi, langkah pertamanya itu adalah kita harus membuat tabel titik-titik bantu. Jadi titik ini membantu kita untuk menemukan titik X, Y-nya gitu, yang nanti akan kita plot di koordinat kartesius. Nah, si X-nya ini, kan X-nya ini anggota bilangan real ya, asalkan positif. Penentuan X-nya ini agar mudah kita
sesuaikan dengan basisnya. Jadi kan ini basisnya 2. Maka si X-nya pun harus dibuat ke 2 pangkat berapa gitu kan. Nah, maka di sini diambil, ini koordinat kartesiusnya. Nih, X pertama kita ambil 1/4 gitu. Dan kita tahu kalau 1/4 ini adalah 2 pangkat negatif 2 kan. Nah, jadi mudah gitu menghitungnya. Maka Y sama dengan F 2 pangkat negatif 2. X-nya tinggal diganti aja sama 2 pangkat negatif 2, sama dengan 2 log 2 pangkat negatif 2. Sesuai sifat, maka ini menjadi negatif 2-nya bisa ke depan kan. Jadi negatif 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Ketika basis dan numerusnya sama, maka dia hasilnya 1. Maka negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Kita tulis fx-nya berarti negatif 2. Maka titik koordinat x, y-nya adalah 1/4, negatif 2. Dan kalau diplot ke koordinat kartesius, posisinya ada di sini. Jadi ini 1/4. 1/4 itu adalah jarak di antara 0 sampai 1 dibagi 4. Berarti kurang lebih di sini. Terus dipasangkan dengan negatif 2. Berarti di sini titiknya. Oke, selanjutnya titik yang kedua, kita ambil misalkan 1/2. 1/2 itu kan 2 pangkat negatif 1 ya. Ketika kita hitung, X-nya kita ganti dengan 2 pangkat negatif 1, maka ini menjadi 2 log 2 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 1-nya ke depan. Sama kayak tadi prosesnya, negatif 1 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Titik koordinatnya adalah 1/2, negatif 1. Dan kalau kita plot di koordinat kartesius, jadinya posisinya di sini. Setengah dipasangkan dengan negatif 1. Lanjut, ke titik bantu yang ketiga kita pilih 1, di mana 1 sendiri itu adalah 2 pangkat 0. Jadi kayak berurutan gitu kita ngambilnya. Ini 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat 0. Gitu ya, biar mudah aja. Nih, selanjutnya, kita hitung, maka nilai Y-nya ini adalah, gantikan si X-nya dengan 2 pangkat 0, maka F 2 pangkat 0 sama dengan 2 log 2 pangkat 0, 0-nya ke depan, jadi 0 dikali 2 log 2. 2 log 2-nya 1, 0 dikali 1 jadinya 0. Seperti ini. Maka titik koordinatnya adalah 1,0. Ketika diplot di koordinat kartesius, hasilnya seperti ini. Titiknya. 1,0. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 0. Oke, lanjut lagi ke titik berikutnya, yaitu 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1 kan? Berarti ya udah gampang aja. X-nya kita ganti dengan 2, maka 2 log 2 adalah 1. Titik koordinatnya adalah 2,1. Ketika diplot seperti ini, di sini. Selanjutnya titik yang berikutnya, X sama dengan 4. 4 sendiri adalah 2 pangkat 2. Dan ketika kita ganti si X ini di fungsi logaritma 2 log X, maka jadinya 2 log 2 pangkat 2. 2-nya ke depan, jadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1, maka 2 kali 1 adalah 2. Titik koordinatnya menjadi 4,2. Posisinya di koordinat kartesius di sini, 4,2. Titik terakhir, sebenarnya ini nih tergantung kalian sih banyak kolom ini. Kalau misalkan di sini kita ambil tuh 2, 3, 4, 5, 6, ya boleh gitu, 6. Boleh juga 4 sebenarnya. Cuman kalau 2, kayaknya masih kurang gitu. Selanjutnya, ketika X-nya 8, 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Maka nilai Y-nya adalah F 2 pangkat 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. 3-nya ke depan, sama dengan 3 dikali 2 log 2. Hasilnya adalah 3. Maka titik koordinatnya menjadi 8,3. Nah, ini posisi titiknya, 8,3. Paham ya cara mencari titik bantu dan bagaimana cara memplotnya di koordinat kartesius. Selanjutnya kita melakukan langkah terakhir, yaitu menghubungkan titik-titik bantu yang sudah kita plot di koordinat kartesius menjadi sebuah kurva mulus. Tuh, kayak gitu ya. Jadi menghubungkannya ini bukan dengan garis yang tegang gitu, kayak tegang banget, tapi ini bentuknya itu kurva mulus gitu. Perlu diingat juga, kan kalau misalkan numerusnya itu X, maka dia punya asimtot kan kalau fungsi logaritma. Asimtotnya ini berarti X sama dengan 0, dan X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Maka nanti si grafik ini tuh terus mendekati sumbu Y, tapi nggak akan berpotongan gitu, hanya mendekati aja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya, di mana
A-nya ini adalah di antara 0 dan 1 ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan setengah log x. Nah, setengah ini di antara 0 dan 1 kan? Maka kita lihat grafiknya apa sih yang membedakannya gitu. Sama halnya seperti tadi, langkahnya masih benar-benar sama, yaitu 3 langkah tadi. Ini kita membuat tabel titik-titik bantu dulu. Misalkan 1/4 lagi nih, kan 1/4 itu adalah 1/2 pangkat 2 ya, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2, dan ini sama aja kayak 1/2 dipangkatkan 2. Maka ini menjadi Y sama dengan F, X-nya kita ganti jadi 1/2 pangkat 2, 2-nya ini, si pangkat ini kita bisa kedepankan menggunakan sifat dari logaritma, maka jadinya 2 dikali setengah log setengah. Setengah log setengah ini, ingat, basisnya sama, numerosnya sama, maka dia hasilnya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kayak gini ya nilai Y-nya. Maka titik koordinatnya adalah 1/4,2. Posisinya ada di sini. Selanjutnya, kalau X-nya ini adalah setengah. Setengah sendiri adalah setengah pangkat 1 ya. Setengah pangkat 1. Berarti nanti si Y-nya ini adalah setengah log setengah. Hasilnya tentu saja 1. Tuh, berarti titik koordinatnya adalah setengah koma 1. X-nya setengah, Y-nya 1. Kurang lebih di sini titiknya. Dan yang ketiga, ketika kita ngambil titiknya itu adalah 1. 1 sendiri adalah setengah pangkat 0 ya, karena bilangan apapun kecuali 0, ketika dipangkatkan 0, dia hasilnya adalah 1. Oke, ketika kita cari nilai fungsinya, maka si X-nya ini kita ganti dengan setengah pangkat 0. Hasilnya seperti ini, menggunakan sifat di logaritma, hasilnya jadi 0. Maka titik koordinatnya menjadi 1,0, kurang lebih titiknya nanti di sini. Oke. Lanjut ke pengambilan titik bantu yang keempat, kita ambil 2. Dan 2 sendiri kan sama aja kayak 2 pangkat 1 ya. Ini kalau kita balik si 2-nya jadi 1/2, pangkatnya berubah jadi negatif, jadi 1/2 pangkat negatif 1. Ini sama aja. Jadi tujuannya kan si numerosnya dibuat ke setengah pangkat berapa gitu, biar lebih gampang aja ngerjainnya. Berarti si Y sama dengan F setengah pangkat negatif 1 sama dengan setengah log setengah pangkat negatif 1. Sama, pakai sifat yang sama, maka dia diperoleh hasilnya adalah negatif 1. Titik koordinatnya 2, negatif 1, kurang lebih posisinya di sini. Lanjut ke titik berikutnya, 4. Ketika X sama dengan 4, 4 sendiri adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini ketika 2-nya kita balik jadi 1/2, maka pangkatnya jadi negatif 2. Gitu ya. Maka Y-nya adalah F setengah pangkat negatif 2 sama dengan setengah log setengah pangkat negatif 2. Pakai sifat yang sama, negatif 2-nya kita pindahkan ke depan. Jadi negatif 2 dikali setengah log setengah sama dengan negatif 2. Ini titik koordinatnya, kurang lebih nanti titiknya di sini kalau kita plot 4, negatif 2. Selanjutnya, X sama dengan 8. 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Ketika 2-nya kita balik jadi 1/2, maka pangkatnya kita kasih negatif nih. Setengah pangkat negatif 3. Maka Y-nya adalah F setengah pangkat negatif 3 sama dengan setengah log setengah pangkat negatif 3. Negatif 3-nya kita pindah ke depan menggunakan sifat pada logaritma, dikali 1/2 log 1/2 sama dengan negatif 3. Maka hasilnya negatif 3. Titik koordinatnya adalah 8, negatif 3, posisinya ada di sini. Seperti itu. Lalu udah kayak gini, kita hubungkan dengan kurva mulus, si titik-titik bantunya itu. Maka diperoleh seperti ini. Oke, kalau tadi kita udah tahu nih gimana caranya menggambar grafik fungsi logaritma, sekarang kita coba bandingkan apa sih perbedaan antara yang basisnya ini lebih besar dari 1 dan yang basisnya ini di antara 0 dan 1. Nih, sekarang kita coba perbedaannya gimana. Kayak gini. Ini kan kalau semakin besar nilai X, ini semakin ke kanan, si nilai X-nya semakin besar gitu ya, maka nilai Y-nya itu semakin besar juga. Kalau yang ini semakin besar nilai X, maka si nilai Y-nya ini yang lebih kecil gitu. Tuh, jadi ke negatif, jadi lebih kecil gitu kan. Maka untuk yang basisnya itu lebih besar dari 1, dia mempunyai sifat, yaitu sifat grafiknya itu adalah monoton naik. Jadi semakin besar nilai X, semakin besar juga nilai Y. Tapi kalau yang ini, semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai Y-nya. Disebut monoton turun. Bisa ya bedain ya.
Oke, cukup sekian materi dari fungsi logaritma. Semoga kalian memahami dengan baik dan bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.